Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffy Avio, NPM 233510847. Di sini saya akan menyelesaikan tugas 4 pemrograman berbasis komponen yaitu Introduction to Vue.js. Nah, di sini ada 9 tugas yang akan saya selesaikan. Yang pertama itu ada instalasi Node.js, yang kedua menjelaskan fitur yang ada di Vue sesuai dengan pertemuan 4, yang ketiga membuat Vue project dengan Vite, yang keempat membuat variabel reaktif dengan ref, yang kelima menggunakan sintak text interpolation, yang keenam menggunakan sintak form binding, yang ketujuh menggunakan sintak event listener, yang kedelapan menggunakan atribut binding, yang kesembilan menggunakan conditional rendering. Nah, di sini saya akan langsung pada tugas yang pertama yaitu instalasi Node.js. Langkah pertama itu kita buka Google lalu ketik http Node.js yang ini. Lalu langkah kedua di sini kita klik unduh pada button unduh Node.js. Kita tunggu saja proses downloadnya. Lalu di perintahnya kita klik saja di sini next pada button, klik next, kita cekkan next, lalu di sini next saja, lalu di sini perintahnya klik next sampai ada button install seperti ini, lalu klik saja button install. Sesuai dengan perintah, kita klik saja button installnya. Tunggu saja proses installing Node.js-nya. Setelah itu kita klik saja finish. Nah, maka Node.js sudah terinstall. Lalu, jika kita ingin mengecek apakah Node.js kita sudah terinstall atau belum, kita bisa saja ke sini. Kita buka command prompt. Lalu kita ketik node. Nah, di sini sudah dapat dibaca welcome to Node.js v2 14.0. Maka dengan itu Node.js kita sudah terinstall. Nah, coba kita ketik saja node.v. Nah, maka di sini uji coba apakah sudah terinstall atau belum Node.js kita. Sini sudah terinstall ya dengan v22.14 dan .0. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada membuat Vue project dengan Vite. Sebelum kita masuk kepada proses projectnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kenapa kita harus menggunakan Vite. Vite sangat cocok untuk proyek Vue.js karena kemampuannya dalam memanfaatkan fitur-fitur modern JavaScript dan Vue. Dengan Vite kita tidak hanya bisa membuat proyek Vue dengan cepat, tapi juga mendapatkan pengalaman development yang lebih responsif dan efisien. Mengapa menggunakan Vite? Nah, yang pertama itu ada kecepatan. Proses development server dan hot module replacement HMR sangat cepat. Yang kedua ada kemudahan, konfigurasi yang minimal dan mudah digunakan. Yang ketiga ada dukungan modern, mendukung fitur-fitur modern seperti S-Modulus, TypeScript, dan CSS Processor out of the box. Lalu yang keempat ada optimized boot. Saat melakukan build untuk production, Vite menghasilkan file yang dioptimalkan untuk performa. Lalu yang berikutnya kita akan langsung membuat project Vue dengan Vite. Nah, pertama kita akan membuat CMD terlebih dahulu. Di sini dikatakan membuat folder yang ingin kita simpan di dalamnya Vue project dengan Vite. Nah, saya sudah membuat foldernya yaitu yang bernama, sebentar, kita cd-kan terlebih dahulu. cd pemrograman berbasis
Nah, sekarang kita sudah masuk kepada folder yang bernama pemrograman berbasis komponen. Langkah keduanya bisa kita lihat, buka CMD, lalu masuk ke folder yang sudah kita buat dan ketik npm init-file. npm init-file. npm init-file. Sebentar. Nah, di sini kita ikuti langkah berikutnya. Buat pada project name yang itu tugas 4 PBK dan pack name-nya fit view. Baik, kita akan buat nama project tugas 4 PBK fit view. Setelah itu kita pilih saja view, lalu kita pilih JavaScript. Nah, setelah ini kita ikuti perintah berikutnya, lalu masuk ke dalam project name dan ketik npm install. Oh iya, kita sekarang berada di pemrograman berbasis komponen. Kita masuk terlebih dahulu ke tugas 4.pbk. Nah, baru kita ikuti perintah yang tadi, kita masuk ke yaitu npm install. Di sini akan ada proses installingnya, downloadnya. Kita tunggu saja terlebih dahulu. Lalu berikutnya perintahnya tadi dikatakan kita copy saja npm rundev-nya. Nah, di sini perintah berikutnya dikatakan output dari npm rundev akan memberikan kita link http localhost untuk mengakses ke browser. Jika bisa, maka kita berhasil untuk membuat project view dengan file. Nah, kita lihat saja. Kita link sesuai dengan perintahnya. Kita copy link yang ada di sini. Lalu kita buka saja di sini. Nah, alhamdulillah project fit view-nya sudah bisa untuk digunakan. Sekarang kita cek saja di VS Code-nya apakah sudah ada. Nah, dapat kita lihat di VS Code-nya membuat project view dengan fit sudah dapat dilakukan. Sini ada VS Code, Node Modulus, Public, Source, ada app view, main.js, style.css, dan lain sebagainya. Ada index HTML juga. Nah, jika sudah berhasil di VS Code-nya sudah menampilkan folder dari project kita, maka membuat view project dengan file sudah berhasil. Berikut kita akan masuk ke tugas berikutnya. Nah, setelah kita membuat view project dengan file, kita akan lanjut kepada fitur-fitur yang ada di view sesuai dengan pertemuan 4. Nah, yang pertama itu ada yang namanya declarative rendering. Declarative rendering adalah salah satu fitur utama dalam Vue.js yang memungkinkan kita untuk menampilkan data ke dalam antarmuka pengguna UI secara langsung menggunakan ekspresi deklaratif. Ini berarti kita bisa menggambarkan tampilan yang kita inginkan dan Vue akan menangani bagaimana tampilan tersebut diperbarui secara otomatis saat data berubah. Keuntungan deklaratif rendering. Yang pertama itu kode lebih mudah dibaca dan dipelihara. Dengan deklaratif rendering, kita fokus pada apa yang ingin kita capai daripada bagaimana mencapainya. Ini membuat kode lebih mudah dibaca dan dipelihara. Yang kedua, otomatisasi pembaruan DOM. Vue.js merupakan otomatis memperbarui DOM ketika data berubah. Kita tidak perlu menulis kode tambahan untuk memastikan tampilan selalu sinkron dengan data. Yang ketiga, reaktivitas yang efisien.
Vue.js menggunakan sistem reaktivitas yang efisien sehingga hanya DOM yang perlu diperbarui yang akan diubah untuk meningkatkan performa aplikasi. Nah, dapat kita lihat jika kita ingin melihat fitur-fiturnya, kita bisa melihat langsung saja di Vue.js tutorial. Terus pada bagian ini ada declarative rendering. Lalu berikutnya kita akan masuk kepada bagaimana cara script setup. Adalah fitur Vue 3 yang memungkinkan saya menulis kode komponen dengan lebih ringkas. Variabel yang dideklarasikan di dalamnya secara otomatis tersedia di template. Dapat kita lihat teman-teman di sini saya membuat variabel nama, egg, dan pesan. Di sini saya membuat variabel nama dengan nama Jeffrey Avrio, egg 20, dan pesannya semangat meraih impian. Di bagian template saya menggunakan interpolasi data atau disebut kurung kurawal 2 untuk menampilkan nilai dari variabel name, egg, dan pesan. Ini adalah contoh klasik dari declarative rendering. Saya mendeskripsikan bagaimana tampilan seharusnya terlihat berdasarkan data, nama, egg, dan pesan. Dan Vue.js akan secara otomatis merender tampilan tersebut. Yang kedua ada yang namanya attribute bindings. Attribute bindings adalah fitur di Vue.js yang memungkinkan kita untuk mengikat nilai atribut HTML seperti ref, source, class, style, dan lain-lain dengan data atau ekspresi JavaScript yang ada di instant view. Dengan kata lain, kita bisa membuat atribut HTML dinamis berdasarkan data yang ada di aplikasi. Mengapa atribut bindings penting? Yang pertama itu karena dinamis. Kita bisa mengubah nilai atribut HTML berdasarkan perubahan data. Yang kedua, reaktif. Ketika data berubah, atribut yang terikat akan otomatis diperbarui. Yang ketiga, mengurangi manipulasi DOM manual. Kita tidak perlu menulis kode JavaScript untuk mengubah atribut secara manual. Nah, atribut binding itu dapat kita lihat seperti ini. Atribut binding itu contohnya, nah di sini ada fungsi yang namanya search. Sesuai dengan yang dibilangnya, nilai atribut seperti ref, search, class, dan style, dan lain-lain. Yang ketiga ada fitur event listener. Event listener adalah fitur di Vue.js yang memungkinkan kita untuk mendengarkan, listen, dan menangani handle event yang terjadi pada elemen HTML seperti klik, input, hover, submit, dan lainnya. Dengan event listener, kita bisa menentukan tindakan apa yang harus dilakukan ketika suatu event terjadi. Mengapa event listener penting? Yang pertama itu ada yang namanya interaktivitas. Event listener memungkinkan kita membuat aplikasi web yang interaktif seperti menanggapi klik tombol, input pengguna, atau peristiwa lainnya. Yang kedua ada deklaratif. Vue.js menggunakan pendekatan deklaratif untuk menangani event, sehingga kode kita lebih mudah dibaca dan dipelihara. Yang ketiga reaktif. Event listener di Vue.js terintegrasi dengan sistem reaktivitas sehingga kita bisa dengan mudah memperbarui data atau tampilan ketika event terjadi. Cara menggunakan event listener. Di Vue.js, event listener ditambahkan menggunakan direktif v-on atau sintaksnya adalah add. Direktif ini memberi tahu Vue.js untuk mendengarkan event tertentu pada halaman HTML dan menjalankan metode atau ekspresi JavaScript ketika event tersebut terjadi. Event listener add click digunakan untuk mendengarkan event klik pada tombol, seperti studi kasus yang nantinya akan kita bahas. Nah, ini nantinya akan kita bahas ya di sini, add click, menggunakan add click. Nah, berikutnya ada form binding. Form binding itu adalah fitur di Vue.js yang memungkinkan kita mengikat nilai input form seperti input text, text box, radio button, select, dan lain-lain sebagainya. Dengan data instant view, dengan form binding, kita bisa membuat form yang reaktif, di mana perubahan pada input form akan otomatis memperbarui data di view. Dan sebaliknya, di Vue.js, form binding dilakukan menggunakan direktif vModel. Direktif ini membuat two-way data binding antara input form dan data di view. Mengapa form binding itu penting? Yang pertama, itu ada dua arah binding. Form binding memungkinkan to data binding, artinya perubahan pada input form akan memperbarui data di view, dan perubahan data di view akan memperbarui tampilan form. Yang kedua, mengurangi kode boilerplate. Tanpa form binding, kita perlu menulis kode manual untuk mengambil nilai dari input form dan memperbarui data di view.
Dengan form binding, Vue.js menangani ini secara otomatis. Yang ketiga ada yang namanya reaktivitas. Form binding terintegrasi dengan sistem reaktivitas Vue.js, sehingga perubahan pada input form atau data akan otomatis disinkronkan. Nah, yang kelima itu ada conditional rendering. Conditional rendering adalah teknik di Vue.js yang memungkinkan kita untuk menampilkan atau menyembunyikan elemen HTML berdasarkan kondisi tertentu. Ini dilakukan menggunakan direktif seperti v-if, v-else, v-else-if, atau v-show. Mengapa conditional rendering itu penting? Yang pertama itu dinamis. Kita bisa menampilkan atau menyembunyikan elemen berdasarkan perubahan data atau state. Efisien. Yang kedua itu ada efisien. Elemen yang tidak diperlukan bisa dihapus dari DOM, mengurangi beban render. Yang ketiga ada interaktif. Membuat aplikasi lebih responsif dengan menyesuaikan tampilan berdasarkan integrasi pengguna. Direktif untuk conditional rendering. Yang pertama itu ada v-if. Menampilkan atau menghapus elemen dari DOM berdasarkan kondisi. Jika kondisi false, elemen akan dihapus sepenuhnya dari DOM. V-else digunakan bersama f-if untuk menampilkan elemen alternatif jika kondisi f-if bernilai false. F-else if digunakan untuk menambah kondisi tambahan setelah f-if. F-show menampilkan atau menyembunyikan elemen menggunakan CSS display none. Elemen tetap ada di DOM, tapi tidak terlihat jika kondisi false. Ini nantinya akan kita buat di materi di tugas berikutnya. Ada nanti akan kita bahas. Nah, mungkin itu saja fitur-fitur yang ada di Vue sesuai dengan pertemuan 4. Jika lebih jelasnya, kita bisa membuka langsung saja website Vue.js dan kita dapat melihat di docs, lalu kita lihat tutorial. Nah, di tutorial ini kita ada yang namanya declarative rendering, attribute, event listener, form binding, conditional rendering yang sudah kita bahas tadinya. Baiklah, kita akan masuk kepada membuat variabel reaktif dengan ref. Sebelum kita masuk kepada membuat variabel reaktif dengan ref, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan app.vue. App.vue sebagai komponen utama, app.vue berperan sebagai fondasi utama dalam aplikasi Vue. Komponen ini bertindak sebagai titik pusat yang mengatur tampilan awal dengan mengelola dan merender berbagai komponen lainnya. Sebagai jembatan utama, app.vue memastikan bahwa setiap komponen yang diimpor dapat ditampilkan sesuai kebutuhan, sehingga membentuk struktur halaman yang dinamis dan interaktif .vue. Nah, bagaimana kode yang telah saya buat? Kode yang telah saya buat app.vue adalah seperti ini. Yang pertama, saya akan mengimpor file-file yang telah saya buat. Yang pertama itu ada reactive variable.vue, text interpolation.vue, form binding.vue, event listing.vue, attribute binding.vue, dan conditional rendering.vue. Nah, file-file ini adalah sesuai dengan tugas yang telah diberikan. Langsung saja kita akan masuk kepada materi utama, yaitu membuat variabel reaktif dengan ref. Nah, untuk membuat variabel reaktif dengan ref, yang pertama itu kita harus membuat yang namanya kerangka utama pada .vue ini. Yang pertama itu ada yang namanya script. Lalu ada yang namanya itu template. Maaf. Lalu ada yang namanya style. Nah, berikutnya kita akan masuk kepada langkah-langkahnya. Yang pertama itu kita mengimpor fungsi ref dari Vue.js untuk membuat variabel reaktif dengan kode import ref from Vue. Nah, berikutnya, langkah kedua membuat variabel reaktif counter dengan nilai awal 0 dengan kode const counter ref 0. Nah, berikutnya kita akan membuat fungsi untuk menambah nilai counter setiap kali tombol diklik dengan function increment. Nah, penjelasannya adalah nilai awal counter ini kan awalnya kan 0.
Nah, terus apabila setiap kali diklik, dia akan bertambah satu dengan memakai fungsi increment. Apabila dia diklik, dia akan menambah satu, dan diklik lagi, dia akan menambah dua, diklik lagi, dia akan menambah tiga. Nah, lalu berikutnya, pada bagian template, langkah pertama itu kita menampilkan nilai counter di layar. Nilai ini akan otomatis diperbarui saat berubah dengan kode H2 counter. Lalu berikutnya, langkah berikutnya, tombol yang memanggil fungsi increment saat diklik sehingga nilai counter bertambah dengan kode button klik seperti ini. Dapat kita lihat kode keseluruhannya adalah seperti ini. Kalau kita lupa menambahkan di sini ada kelas yang namanya conditioner. Container, aduh maaf, container. Lalu berikutnya di sini saya akan berikan titik container H2 color aqua. Nah, dapat kita lihat di halaman websitenya. Di sini kita dapat menambah dari nilainya. Pertama, 1, counter 2, counter 3. Nah, itu adalah membuat variabel reaktif dengan ref. Nah, berikutnya kita akan menggunakan sintak text interpolation. Menggunakan sintak text interpolation dengan menggunakan sintaksis kurung kurawal 2 untuk menampilkan nilai dari variabel name, egg, dan pesan dalam template. Nah, dapat teman-teman ketahui nilai dari variabel name, egg, dan pesan ini adalah studi kasus yang akan saya buat nantinya. Ini adalah cara Vue.js melakukan text interpolation di mana nilai variabel akan ditampilkan secara dinamis di halaman HTML. Baiklah, kita akan masuk saja ke dalam filenya text interpolation. Sini. Terlebih dahulu kita akan membuat yang namanya kerangka dari Vue. Yang pertama itu ada yang namanya script, setup, lalu ada yang template, dan berikut ada style. Nah, bagaimana cara membuat langkah pertama ya? Nah, studi kasus pada bagian script, langkah pertama itu membuat variabel name dengan string Jeffrey Avrio. Baik, kita akan membuatnya. Kita akan membuat const name. Di sini saya akan membuat nama saya saja. Jeffrey Avrio. Nah, variabel ini akan digunakan untuk menampilkan nama pengguna di halaman. Lalu langkah berikutnya membuat variabel egg dengan nilai angka 20 ini adalah umur saya ya. Const egg, kita buat saja di sini 20. Variabel ini menyimpan umur pengguna dan akan ditampilkan dalam tampilan. Nah, langkah berikutnya kita membuat variabel pesan yang berisi teks motivasi. Di sini kita akan membuat const pesan. Di sini pesannya bebas ya, teman-teman mau buat apa. Di sini saya membuat semangat meraih impian. Meraih impian. Nah, lalu berikutnya kita akan membuat pada tampilan template. Nah, di tampilan template ini, langkah pertama itu kita menampilkan judul perkenalan. Kita membuat H2. Kita membuat judul yang itu perkenalan.
Lalu berikutnya kita menampilkan teks dengan interpolasi view, yaitu dengan kode berikut. Oke. Sebentar. Nah, dengan kode berikut ya. Name ini di sini name menyimpan nilai dari nama Jeffrey Avrio. Jadi, kita tidak perlu membuat halo nama si Jeffrey Avrio, tapi kita akan menyimpan variabelnya yaitu name. Lalu berikutnya saya sama seperti sebelumnya, tag ini menyimpan nilai 20, tapi di sini tidak dibuat saya berusia 20 tahun, tidak, tapi di sini dia hanya menyimpan variabelnya saja. Lalu berikutnya, langkah berikutnya, menampilkan pesan motivasi dalam elemen P dengan kelas CSS quotes. Berarti kita membuat terlebih dahulu di sini P dengan kelas bentar. Bentar. Lalu kita akan membuat pesan. Nah, kenapa saya memberikan kelas quotes? Karena di sini saya akan styling dari yang namanya pesan itu. Nah, lalu berikutnya kita akan masuk kepada bagian style. Di sini saya akan membuat quotes dengan warna dan color RGB. 249 141, 0. Nah, sekarang kita akan melihat output dari text interpolation. Sebelum kita melihat output dari text interpolation, saya akan mematikan terlebih dahulu file yang bernama reactive dan akan menghidupkan yaitu file text interpolation.view. Nah, dapat teman-teman lihat output dari text interpolation itu adalah perkenalkan, halo nama saya Jeffrey Avrio, saya berusia 20 tahun dan ini adalah quotes yang telah kita styling tadi, semangat perhimpian dengan warna ini. Nah, lalu berikutnya kita akan masuk kepada form binding. Menggunakan sintak form binding. Menggunakan sintak form binding dengan menggunakan vModel pada elemen input yang merupakan sintaksi view.js untuk melakukan two-way data binding. Ini berarti nilai dari input akan secara otomatis disinkronkan dengan variabel masukan kalimat. Nah, masukan kalimat ini adalah studi kasus yang akan kita buat nantinya. Dan sebaliknya. Sengaja kita studi kasusnya. Nah, form binding. Kita terlebih dahulu membuat yang namanya kerangka dari view. Pertama itu ada namanya script, setup, lalu kita akan membuat template. Dalam template ini kita memberikan div, lalu berikutnya kita akan memberikan style, scoped. Nah, pada bagian script, langkah pertama itu mengimpor fungsi ref dari Vue.js untuk membuat variabel reaktif dengan kode import ref from Vue. Nah, ref digunakan untuk membuat variabel reaktif agar nilainya bisa berubah secara otomatis di tampilan. Langkah kedua, membuat variabel reaktif masukkan kalimat dengan nilai awal string kosong. Kita akan membuat masukkan kalimat dengan membuat nilainya terlebih dahulu kosong terlebih dahulu ya. Ini nanti pengguna yang akan membuat nilai di dalam sini. Lalu berikutnya variabel ini akan menyimpan teks yang akan diketik oleh pengguna di dalam input. Karena menggunakan ref,
Nilai ini akan diperbarui secara otomatis di tampilan setiap kali pengguna mengetik sesuatu. Nah, berikutnya pada tampilan template, kita menampilkan dulu kata-kata hari ini dengan membuat H2. Kata-kata hari ini. Nah, lalu langkah berikutnya membuat input yang terhubung dengan variabel masukan kalimat dengan menggunakan vModel. Dengan kode input, input vModel masukkan kalimat. Ini vModel masukkan kalimat menghubungkan input dengan variabel masukkan kalimat. Setiap kali pengguna mengetik suatu di input, nilai masukan kalimat akan diperbarui secara otomatis. Nah, langkah berikutnya kita akan menampilkan teks yang diketik oleh pengguna secara real time dengan membuat kode hasil masukkan kalimat. Ini adalah kode keseluruhannya. Kita akan dapat sebelum kita melihat halaman websitenya, kita akan memperubah terlebih dahulu di app.view dengan mematikan text interpolation dan menghidupkan form binding. Nah, yang sudah kita buat tadi ya. Dan kita akan melihat outputnya. Nah, ini adalah bentuk dari form binding. Misalnya kita membuat kata-kata hari ini yaitu nama saya adalah Jeffrey Afrio. Nah, di sini dapat teman-teman lihat kata-kata hari ini saya telah memasukkan nama saya adalah Jeffrey Afrio dan hasilnya langsung dibuat di sini secara real time. Nah, berikutnya kita akan masuk yaitu dengan menggunakan sintak event listener. Menggunakan sintak event listener dengan menggunakan add click pada elemen buton yang merupakan sintaksis singkat untuk. Nah, jadi add click ini sintaks panjangnya itu adalah v on click. Ini adalah cara Vue.js menangani event listener khususnya untuk event click. Nah, bagaimana studi kasusnya? Nah, studi kasusnya akan kita buat di bagian event listener. Nah, kita akan membuat yang namanya kerangka utama pada Vue seperti sebelumnya. Script. Di sini kita akan memberikan setup. Lalu di sini kita akan memberikan template. Saya tidak lupa selalu memberikan div ya di sini. Lalu di dalamnya setelah template itu ada yang namanya style. Nah, bagaimana langkah pertama untuk membuat script langkah pertamanya pada bagian script. Langkah pertama itu kita mengimpor fungsi dari ref dari Vue.js untuk membuat variabel reaktif dengan menggunakan kode import ref from Vue. Nah, berikutnya ref ini digunakan untuk membuat variabel reaktif agar nilainya bisa berubah secara otomatis di tampilan. Nah, langkah berikutnya membuat variabel reaktif counter dengan nilai awal 0. Lalu langkah berikutnya membuat fungsi increment untuk menambah nilai counter setiap kali tombol diklik dengan kode increment counter value. Saat fungsi increment dipanggil, nilai counter value akan bertambah 1 karena counter bersifat reaktif. Tampilan ini akan otomatis berubah saat nilai bertambah. Lalu berikutnya pada bagian template kita akan menampilkan judul tombol klik dengan H2 tombol klik. Lalu langkah berikutnya membuat tombol yang memanggil fungsi increment saat diklik. Nah, ini adalah fungsi dari sintak event listener ya. Button klik increment
add klik, add, tekan. Dapat kita lihat penjelasannya, add klik increment berarti saat tombol ditekan, fungsi increment akan dipanggil. Ini akan menyebabkan nilai counter bertambah 1 setiap kali tombol diklik. Karena di sini kita telah membuat nilai awalnya itu adalah 0. Apabila setiap kali dia diklik, nilai akan bertambah 1. Seperti itu. Nah, langkah berikutnya menampilkan jumlah klik dalam elemen dengan kode berikut. P jumlah klik. Maaf, ini bukan komputer, ini adalah jumlah klik. Jumlah klik. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah kode keseluruhannya ya. Nah, kita harus mematikan terlebih dahulu yang bagian from binding.view. Dan kita akan menghidupkan di bagian event listener ya. Dapat kita lihat hasilnya yaitu seperti ini. Ini adalah event listener. Apabila kita tekan, dia akan bertambah 1. Klik, tekan, 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 dia akan bertambah 1. Nah, berikutnya kita akan masuk kepada menggunakan atribut binding. Menggunakan atribut binding dengan menggunakan sintaksis atau vbin pada atribut search dari alamat img imag. Ini adalah cara Vue.js melakukan atribut binding, di mana nilai dari atribut tersebut diambil dari variabel reaktif makeURL. Bagaimana cara menjalankannya? Nah, studi kasusnya seperti ini. Pada bagian script, kita yang pertama itu, sebelumnya kita harus membuat kerangka dari view. Bagian from binding, bukan ini, binding. Nah, kita harus membuat kerangka terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada yang namanya script. Maaf, script. Nah, lalu berikutnya ada yang namanya template. Lalu ada style. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Pada bagian script, langkah pertama, mengimport fungsi ref dari Vue.js untuk membuat variabel reaktif. Ini kita buat seperti ini, kita mengimport ref from Vue. Lalu langkah kedua, kita membuat variabel reaktif image URL dengan nilai awal URL gambar placeholder dengan kode const image URL sama dengan ref https sebentar via LBS via nah ini seperti ini ya. Nah, berikutnya variabel ini menyimpan URL gambar yang akan ditampilkan di halaman. Karena menggunakan ref, kita bisa mengganti nilai image URL dan gambar akan langsung berubah tanpa perlu mereload halaman. Lalu berikutnya pada bagian template, menampilkan judul atribut binding dengan kode kita harus membuat div terlebih dahulu ya, agar mempermudah. Kedua, atribut binding. Nah, lalu kita langkah berikutnya menampilkan gambar dengan atribut search yang dibind ke variabel image URL. Kode seperti ini, img search image URL.
Pada bagian ini contoh gambar. Nah, penjelasannya, search image URL berarti kita mengikat binding atribut search ke variabel image URL. Gambar yang ditampilkan akan mengikuti nilai image URL. Jika image URL berubah, gambar juga akan berubah secara otomatis. LT berfungsi contoh gambar digunakan sebagai teks alternatif jika gambar tidak bisa dimuat. Nah, kita akan langsung saja ke bagaimana halaman websitenya. Kita akan terlebih dahulu menghidupkan dari filenya, atribut binding. Nah, kita akan melihat hasilnya. Hasilnya, mohon maaf, kesalahan atribut binding. Nah, dapat teman-teman lihat ini adalah output dari atribut binding. Karena gambarnya seperti penjelasan sebelumnya, berarti kita mengikat binding ke variabel image contoh gambar digunakan sebagai teks. Jika gambar tidak bisa dimuat, misalnya kan ini kan gambar tidak bisa dimuat, maka akan menampilkan contoh gambar. Nah, beda kalau misalnya gambar itu sudah ada, dia akan menampilkan gambar dan tidak akan memberikan kalimat contoh gambar. Baiklah, berikutnya kita akan menggunakan conditional rendering. Menggunakan conditional rendering dengan menggunakan VIF untuk mengontrol apakah teks akan ditampilkan atau tidak berdasarkan nilai variabel reaktif showText. ShowText ini adalah studi kasus yang akan saya buat dari sini. Nah, sebelum kita membuat studi kasusnya, kita akan membuat seperti biasa kerangka view-nya. Yang pertama itu ada yang namanya script. Lalu ada template. Ya, di sini jangan lupa kita kasih div ya. Lalu berikutnya ada style. Nah, baru kita masukkan langkah-langkahnya. Nah, yang pertama itu kita mengimpor fungsi ref dari view untuk melihat variabel reaktif dengan menggunakan kode seperti itu. Berarti kita buat import ref from view. Lalu langkah berikutnya membuat variabel reaktif showText dengan nilai awal true. Berarti nilai awalnya adalah true. Const showText ref true. So ref true. Variabel ini mengontrol apakah teks akan ditampilkan atau tidak. Jika showText bernilai true, teks akan muncul. Jika false, teks akan disembunyikan. Nah, pada bagian template, kita akan membuat langkah pertama itu menampilkan judul conditional rendering dengan menggunakan kode berikut. H2 conditional rendering. Nah, berikutnya membuat tombol untuk menampilkan teks dengan kode button klik. Dengan kode berikut, button add klik, show text, sebentar, show text false. Oh, show text, maaf, show text true ya. Tampilkan. Nah, ketika tombol ini diklik, nilai show text akan diubah menjadi true, sehingga teks akan muncul.
Lalu langkah berikutnya kita membuat tombol untuk menyembunyikan teks. Ini sudah pasti false ya. Kita tinggal copy saja yang dari sini. Masukkan di sini. Nah, sebentar. Kita mengubahnya menjadi false. Sembunyikan. Oh, sebentar ada sedikit error. Lalu langkah berikutnya, ini ketika tombol ini diklik, nilai show text akan diubah menjadi false, sehingga teks akan hilang. Lalu langkah berikutnya kita menampilkan teks secara kondisional menggunakan if. Kita akan membuat sebentar v if show text tidak akan muncul, kalimatnya adalah tidak akan muncul ketika tombol diklik. Tombol tidak akan muncul ketika diklik tombol. Sembunyikan. Nah, seperti ini. Penjelasannya, FF show text berarti jika show text bernilai benar atau true, teks akan muncul. Jika show text bernilai false, teks akan menghilang dari DOM. Nah, langsung saja kita lihat di halaman browser ya. Nah, seperti ini conditional rendering. Ketika kita sepertinya sembunyikan, kita harus menambahkannya ya. Nah, seperti ini. Ketika ini ditampilkan, maka akan menampilkan tidak akan muncul ketika tombol diklik sembunyikan. Nah, apabila kita mengeklik tombol sembunyikan, maka dia akan menghilang. Jika kita klik tampilkan, maka dia akan muncul. Sembunyikan, dia akan menghilang. Kurang lebih begitu conditional renderingnya. Ini adalah kode programnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata selama saya menjelaskan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.